Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang luar biasa dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Bersama Ustadz Hafiz Baihaqi yang nanti akan berbagi cerita seputar Ramadan dan seputar kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, gimana kabarnya hari ini para pemirsa sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan semakin semangat menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, terus kuat, istiqomah dan semangat. Semangat. Kami harap juga para pemirsa di rumah bersemangat mengikuti kehadiran kita, Tad. Seperti kita yang di studio juga bersemangat menghadirkan narasi-narasi terbaik kita kepada para pemirsa SLB Negeri Pelambuan di rumah. Nah Ustadz, kita masih membahas kelanjutan tema yang kemarin mengenai sedekah yang luar biasa nih Tad. Jadi apa nih Tad kelanjutan penjelasan berikutnya mengenai sedekah yang luar biasa ini Tad? Baik, kemarin kita sudah cerita tentang luar biasanya sedekah dari para sahabat, ya kan. Nah, di sore hari ini kita akan membincangkan ya terkait dengan bagaimana atau pengertian daripada sedekah. Apa itu sedekah sebetulnya? Oleh para ulama disebutkan bahwa sedekah itulah pemberian harta kepada orang-orang yang memerlukan dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat pertama kita bersedekah ya bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk menjadi terkenal namanya si fulan sedekah luar biasa 2 triliun ya. Orang sekampungan tahu bukan itu ya kan. Ya, tidak ada harapan lain kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita untuk mendapatkan ridho Allah, makanya dianjurkan ketika kita bersedekah itu ya tidak ada memunculkan rianya itu. Misalkan dengan menuliskan namanya hamba Allah atau menuliskan nama tanpa nama kan begitu ya kan. Soalnya kalau kemudian disebutkan namanya khawatir hati kita ini kemudian ria sehingga itu mengurangi daripada pahala sedekah, mengurangi keikhlasan kita di dalam bersedekah. Nah, di dalam sedekah itu kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa ada sedekah yang disebut dengan sedekah wajib, ya kan? Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubihim wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Ya kan? Di situ Allah jelaskan bahwasanya innamas shadaqatu, sedekah itu hanyalah untuk mereka siapa? Ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin. Ya. Kemudian yang kedua adalah mereka disebut Allah sebagai orang-orang yang amilin. Amilin itu adalah orang-orang para panitia, pengurus zakat, ya yang menyalurkan, yang ditunjuk oleh negara untuk kemudian menjadi panitia zakat. Itu amilin. Kemudian yang ketiga ada wal mu'alafati qulubihim, orang-orang yang hatinya itu masih lunak, masih lemah. Maksudnya gimana? Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ya orang yang baru masuk Islam itu mereka kan hatinya masih bimbang. Ya kan ketika diberi oleh siapa, oleh umat Islam harta zakat, dia akan semakin senang gitu. Memotivasi gitu ya, memotivasi, mendorong dia akan tetap di dalam Islam itu. Artinya sangat bahagia dengan mendapatkan pertolongan ya kan. Apalagi kalau mualafnya ini ya tidak punya harta, semakin senang lagi dia kan. Mendapatkan perhatian dari saudaranya kaum muslimin. Ya itu ya kemudian ala mereka wafir riqab, ya mereka orang-orang yang budak, hamba saya. Sekarang nggak ada lagi budak ya. Nggak ada. Yang selanjutnya lah ghorimin, orang-orang yang banyak hutang. Makanya
hendaklah kita memahami kalau orang yang punya utang ada hak mereka untuk mendapatkan zakat, ya kan. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang mereka berjalan di jalan Allah, ya kan, para mu'alim, ya kalau di kampung itu yang suka menjadi imam masjid, kemudian mengajari guru Quran, ngaji, guru ngaji, ya kan, itu orang-orang yang bergerak berjalan dalam Islam, para pendakwah lah. Nah itu mereka juga berhak mendapatkan daripada harta zakat, ya kan. Dan yang terakhir wabanis sabil, orang yang mereka dalam perjalanan, para musafir, ya kan. Kalau dalam masa dulu itu ada tempat-tempat singgah, di mana di situ para musafir bisa tidur, bisa makan, bahkan bisa mendapatkan harta zakat secara gratis. Singgah juga gratis, makan gratis, rumah singgah. Para mufassirin, orang yang dalam perjalanan, mereka juga berhak mendapatkan daripada harta zakat. Nah ini adalah sedekah. Allah mengatakan ya faridotam minallah. Dari 8 golongan ini dikeluarkan daripada sedekahnya faridotan. Itu sebagai perkara yang Allah wajibkan. Nah itulah dari situ kemudian ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu diambil dari mana? Ya oleh para ulama disebut dengan zakat. Ya kan di Quran tidak disebutkan zakat. Yang disebutnya itu sodako. Tapi sodako wajib ya zakat gitu. Zakat apa? Zakat harta yang kita miliki yang sudah sampai daripada nisab dan haulnya kan begitu ya kan. Dari harta yang kita simpan, kita punya emas, kita punya perak, kita punya tabungan ya kan, yang sudah sampai kepada nisabnya selama haul 1 tahun, atau kita punya harta perdagangan yang sudah sampai setahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nisab yang telah ditentukan itu, ya kan. Atau para petani yang mereka memiliki hasil panennya setelah sampai nisab, sampai panennya itu dikeluarkan zakatnya gitu. Nisab haul daripada para petani bukan setahun, tapi saat ketika dia panen gitu. Ya kan. Kalau panennya setahun 2 kali berarti 2 kali ya mengeluarkan zakat. Kalau 3 kali, 3 kali dia, tergantung panennya. Nah itu zakat yang wajib. Nah selain daripada yang wajib baru ada juga sedekah yang disunahkan. Sedekah yang disunahkan. Ya kan. Ya sesuai dengan kemampuan ya, dan tentunya kemauan ya kan. Nah, kalau kemauan dia hendaknya mau terus ya kan. Karena ini ibadah sunnah ya kan. Ketika kita kemudian punya harta berlebih, tidak harus banyak, kita berlebih ya kan. Kita punya uang di dompet masih banyak nih ya kita keluarkan, disunahkan kepada orang-orang yang memerlukan, dan agama menganjurkan kepada kerabat yang terdekat terlebih dahulu. Lihati dulu kerabat terdekat kita yang kurang siapa, maka itu lebih utama daripada kemudian kita harus jauh-jauh keluar kota ya kan, mencari tempat yang jauh, sementara kerabat kita yang ada dalam satu kota mereka miskin, mereka fakir, maka itu yang lebih utama ya kan. Itu sangat diperlukan. Bahkan seorang ulama mengatakan, Abdullah bin Ibnu Barak, yang mengatakan ya, barang siapa orang fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat ya, siapa orang yang pada min kulli jum'atin ya, dia kemudian sodako, menafkahkan, yanfaqu dirhaman, menafkahkan 1 dirham ya, pakot hakos sodako, sungguh dia telah menunaikan daripada hak sedekahnya. Jadi disunahkan, diantara yang disunahkan bersedekah itu pada hari Jumat. Jumat di masjid itu tadi. Ya di masjid atau di mana saja, atau kapan saja juga bisa juga. Kalau kita punya uang kelebihan, maka berikan harta itu supaya kita mendapatkan daripada pahala sedekah. Luar biasa. Nah, dari penjelasan uraian dari Ustadz Hafiz Baihaqi tadi, ada 2 sedekah, yaitu sedekah yang wajib, diantaranya adalah sedekah harta serta sedekah hasil dari pertanian kita. Nah, kemudian yang meliputi sedekah sunnah antara lain adalah memberikan harta kita kepada saudara-saudara terdekat kita terlebih dahulu, dan juga contoh lainnya memberikan sedekah untuk keperluan di masjid gitu ya. Nah, itu merupakan majelis taklim, dan atau orang yang minta-minta itu merupakan sedekah sunnah gitu ya. Ya, baik Ustadz, terima kasih atas uraiannya mengenai sedekah yang luar biasa sore hari ini.
Semoga para pemirsa di rumah terinspirasi dari apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Baiklah para pemirsa sekalian, untuk sesi kali ini kami akhiri terlebih dahulu, nanti kita sambung lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.